قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Pertama kalinya marilah meningkatkan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepadanya, karena dengan takwa segala masalah yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Demikian pula bahwa at-taqwa adalah merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita berkaitan dengan mukaffiratudz dzunub, amal-amal yang dapat menghapus dosa-dosa. Pada pertemuan yang lalu, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, kita telah menyampaikan beberapa poin yang merupakan amal saleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Di antaranya adalah ucapan yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga ucapan zikir-zikir yang lain seperti Subhanallahi wa bihamdihi, atau ucapan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Demikian pula bahwa birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada bibinya adalah merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa. Demikian pula seseorang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkan kedua matanya, artinya tidak mampu lagi melihat atau dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang lain yang dapat menghapuskan dosa ikhwatal iman adalah seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia berjihad kemudian terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seseorang yang melakukan salat jenazah, maka dia juga akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, hal-hal yang merupakan mukaffiratudz dzunub adalah musibah-musibah yang menimpanya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah contohkan di antara musibah yang barangkali sebagian kaum muslimin, sebagian orang tidak menerima musibah tersebut atau tidak bersabar terhadap musibah tersebut, yaitu dengan dibutakan atau diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah secara umum bahwa hal itu juga akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang ada padanya. Jika seseorang ya ditimpa musibah
ya, kemudian ya, baik itu musibah itu pada dirinya ataupun pada keluarganya atau pada hartanya atau pada istrinya, ya, misalkan, atau teman-temannya, ya, seorang manusia, kemudian dia, ya, setelah ditimpa musibah tersebut, kemudian dia menghadapi musibah yang dia dapatkan tersebut dengan dalam keadaan sabar, kemudian menunggu, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menunggu jalan keluar, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka musibah tersebut berubah menjadi kafarah bagi kesalahan-kesalahannya. Berubah menjadi apa? Kafarah bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Demikian pula akan mengangkat derajat mereka. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka-mereka yang sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang didapatkan. Nah, terkait dengan ini banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang akan diampuninya dosa-dosa orang yang mendapatkan musibah dan juga diangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu. Ya, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syauka yushakuha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwatal iman, ya, tidaklah seseorang yang ditimpa kepadanya, tidaklah seseorang yang ditimpa kepadanya musibah, maksudnya adalah seorang muslim, tidaklah seorang muslim yang menimpa kepadanya musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya dengan musibah yang menimpa tersebut. Maksudnya apa? Ya, dihapus darinya kesalahan-kesalahan, hatta syauka yushakuha, sampai musibah sekecil seperti apa? Dia terkena duri. Ya, terkena duri. Maka seseorang yang bersabar akibat terkena duri, dan yang lebih dari itu, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslim, apa yang menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidaklah, ya, seorang muslim yang tertimpa musibah, ya, berupa nasab, berupa rasa sakit, ataupun wasab, ya, rasa sakit yang terus menerus, wala ham, tidaklah, ya, tidak pula gundah gulana, kegelisahan, wala hazan, tidak pula kesedihan, wala adha, tidak pula sesuatu yang menyakiti baginya, ya, atau gham itu rasa gelisah, ya, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menimpanya, illa kaffarallahu biha anhu khotoya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang ada padanya. Ini musibah yang Allah berikan kepada mereka, ternyata mendapatkan keutamaan yang besar dengan diampuni dosa-dosanya. Maka jangan sampai kita, ya, berkeluh kesah atau mungkin murka kepada yang memberikan musibah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki musibah itu terjadi. Barang siapa yang dia murka terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa musibah, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam
kebinasaan. Di samping dia akan mendapatkan dosa, khawatir dia akan masuk kepada orang-orang yang tidak meyakini adanya takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibul mu'min min masabin, tidaklah menimpa seorang mukmin dari musibah, hatta syauka, sampai duri, illa kussa min khotoyahu, melainkan akan dihapus dari kesalahan-kesalahannya, au kufira biha min khotoyah, atau dengan musibah tersebut akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, ma min musib, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketahuilah bahwa hadis-hadis tadi adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim semua dan juga Bukhari. Sebagian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang lain adalah sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana hadis ini pula, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ma min syai'in yusibul mu'min, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin, hatta syauka, sampai pada duri saja, tusibuhu, yang menimpanya, illa kataballahu lahu biha hasanah. Ini melainkan Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, au khuttat anhu biha khati'ah, atau Allah akan menghapus darinya satu kesalahan. Demikian pula Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, meriwayatkan, anna Rasulullah SAW dakhala ala ummi Sa'ib, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke pada, artinya di tempat Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Faqal, maka beliau mengatakan, malaki ya Ummu Sa'ib, apa gerangan engkau wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib, tuzafzafin, di mana engkau menggigil, menggigil. Faqalat al-huma, kemudian Ummu Sa'ib tersebut mengatakan, al-huma, sangat panas, demam. Maka la barakallahu fiha, tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepadamu. Faqala la tasubbil huma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, janganlah engkau cela sakit huma ini, sakit panas ini, sakit demam ini. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena sakit huma tersebut dapat menjadi sebab menghilangkan kesalahan-kesalahan pada anak Adam, artinya menghapus dosa-dosa mereka. Kama yudhibul kir khabasal hadid, sebagaimana apa? Sebagaimana api dapat menghilangkan menghilangkan karat-karat dalam besi, menghilangkan kotoran atau karat-karat yang ada pada besi. Nah, ini permisalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disebut dengan penyakit huma. Dan ini adalah hanya sebatas contoh saja, bahwasanya Rasulullah SAW menyebut bahwa ini adalah seperti al-qir yang dapat, atau seperti api pada pandai besi yang dapat menghilangkan kotoran pada besi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sahih tentunya. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, diriwayatkan dari Ibrahim At-Tamimi anil Haris, diriwayatkan dari Ibrahim At-Tamimi dari Al-Haris ibn Suwaid, dari Abdullah radhiyallahu anhu, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak, saya masuk kepada Rasulullah SAW, artinya menemui Rasulullah SAW, sedang beliau dalam keadaan sangat panas, dalam keadaan sangat panas. Famasastuhu, kemudian saya famasastuhu biyadai, lalu saya memegang dengan tanganku.
Fakultu ya Rasulullah, maka saya mengucapkan kepada beliau, ya wahai Rasulullah, innaka latu'aku waq'an syadidan. Waq'an syadidan. Sungguhnya engkau ya sangat panas sekali. Ya, faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya saya sangat apa? Saya sangat panas seperti ya, dua orang di antara kalian yang merasakan panas. Ada 2 kali lipat. Faqala fakultu dzalika, maka saya mengatakan terhadap fakultu dzalika, saya mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, annalaka ajrain, apakah engkau mendapatkan pahala? Faqala Rasulullah SAW, ajal, maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Ya, thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yusibuhu adha min maradin fama siwa illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajara waraqaha. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, tidaklah seorang muslim yang menimpa kepadanya rasa sakit dari sakit-sakit yang ada, fama siwa, ataupun yang lainnya, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus darinya dengan rasa sakit tersebut kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Sebagaimana apa? Sebagaimana pohon melepaskan daun-daunnya. Sebagaimana pohon melepaskan daun-daunnya. Ini adalah hadis yang memberikan kabar gembira. Hadis-hadis tersebut yang kita bacakan tadi adalah merupakan kabar gembira kepada seorang muslim, kepada seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, ketika mereka memiliki atau mendapatkan musibah, maka hendaknya bersabar, karena janji Allah dan Rasulnya adalah akan diberikan karunia yang sangat besar, yaitu akan diampuni dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya yang termasuk mukaffiratul dzunub adalah ghanimah majalis dzikir, yaitu ghanimah majlis dzikir, maksudnya majlis ilmu, ya, majlis ilmu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr, ya, qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis dzikir, wahai Rasulullah, apa ghanimah dari majlis ilmu? Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalisu wa ghanimatu majalis dzikir al-jannah, ya, yaitu ghanimah yang didapatkan dari majelis ilmu adalah surga dan surga. Rasulullah SAW mengulang 2 kali dalam rangka apa? Menguatkan bahwasanya yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu adalah surga, ya, adalah surga. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikah yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tunadu halummu ila hajatikum. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum al-julasa la yashqa jalisuhum. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya sungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka, ya, selalu mengitari jalan-jalan mencari orang-orang yang belajar, orang-orang yang ahli zikir, ahli ilmu, orang-orang yang belajar mudzakar, orang yang belajar tentang Islam, ya, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, apabila mereka, para malaikat, mendapati satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, sedang, ya, saling mengingatkan di atas ilmu, maka apa? Tunadu, mereka saling memanggil, halummu, kemarilah ila hajatikum, ya, kemarilah, ya, di sini ada apa yang kalian cari, di sini ada apa yang kalian cari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum al-julasa la yashqa jalisuhum. Mereka, ya, majlis ilmu,
orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu disebut majelis dzikir juga. Ya, mereka ini adalah teman-teman duduk yang tidak akan pernah merasa sempit orang-orang yang duduk bersama mereka. Ya, tidak akan merasa sempit orang-orang yang duduk bersama mereka. Maka ini adalah merupakan keutamaan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maka sekali lagi jangan haramkan diri kita, jangan halangi diri kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid. Banyak sekali sekarang halakoh dibuka, atau mungkin di Islamic Center, atau mungkin di tempat-tempat kajian yang lain yang tentunya yang menyampaikan adalah orang-orang yang di atas manhaj yang benar. Ya, mereka membawakan dalil-dalil Al-Quran, bahkan dalil sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mereka memahami keduanya seperti yang dipahami oleh generasi yang soleh yang terdahulu atau di atas manhaj para salaful ummah. Ya, maka hadiri kajian-kajian mereka. Maka kita akan mendapatkan keutamaan dalam majelis ilmu tersebut. Seseorang yang hadir saja misalkan, walaupun mungkin barangkali dia tidak bisa mengambil 100% dari apa yang disampaikan, barangkali dia sesekali karena kecapean tertidur misalkan, maka tetap dia akan mendapatkan keutamaan seseorang duduk di dalam majelis ilmu. Walaupun mungkin barangkali dia separuhnya dia mendapatkan ilmu yang disampaikan, alhamdulillah. Barangkali dia hanya 25%, akan tapi tentunya keutamaan majelis ilmu tetap dia akan dapatkan. Ya, akan tetap dia dapatkan. Maka sekali lagi jangan halangi diri kita untuk menjadi orang-orang yang aktif, menjadi orang-orang yang senang untuk menghadiri majelis ilmu. Selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah. Di antara mukaffiratud dzunub adalah al-istighfar. Ya, al-istighfar. Istighfar adalah merupakan penyebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan, dan juga akan ditambahkan kebaikan-kebaikan padanya. Ya, di samping itu pula dia akan diangkat derajatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fima yuhqi an rabbi azza wa jalla, dari apa yang dikisahkan dari Allah azza wa jalla. Dan ini adalah termasuk ada hadis qudsi, karena Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala adnaba 'abdun damban. Qala adnaba 'abdun damban. Seorang hamba berbuat dosa. Faqala, lalu dia mengatakan, Allahumma ighfir li dambi. Ya. Lalu dia mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya. Di sini adalah hadis yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang yang berdosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, adnaba abdun damban, seorang hamba berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala, ya, berfirman, adnaba abdi damban, hambaku telah berbuat dosa. Ya, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima annahu lahu rabban yaghfirul dzam. Dia tahu bahwasanya dia memiliki Allah, memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosa. Fayakhudhu bidzam thumma ada, ya, Rabban yaghfiru dzam. Dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Allah yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzam thumma ada fa'adnaba. Lalu dia kembali, ya, lalu kemudian diampuni dosanya, lalu kemudian dia kembali mengulangi dosanya. Faqala ay Rabb, wahai Rabbku, ya, ighfir li dzambi, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, abdi adnaba dzamban, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzam thumma ada fa'adnab. Lalu
Ya, dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Lalu apa? Dia tetap kembali melakukan perbuatan dosa tadi. Faqala ay Rabb ighfir li dhanbi. Maka orang tadi pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala ya berfirman, aznaba abdi dzamban, hambaku telah berbuat dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb, ya, maka dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, ya, yang mengampuni dosa, maka lalu Allah mengampuni dosanya. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'mal ma syi'ta, lakukan apa yang kamu kehendaki, faqad ghafartu lak, maka aku telah mengampuni dosa-dosamu. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketahuilah ikhwatul iman, istighfar, walaupun kita mungkin tercebur dalam perbuatan dosa berkali-kali, maka jangan lupa kita meminta untuk diampuni dosa-dosa kita, bertaubat terus-menerus. Walaupun mungkin barangkali kita tercebur dengan perbuatan dosa yang sama, maka jangan malu, ya, jangan sungkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah itu Maha mengampuni dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa dan juga Maha penyayang. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita melihat diri kita, saya sudah melakukan ini dan itu dari perbuatan dosa. Saya tidak pernah melakukan kebaikan. Saya telah melakukan ini dan itu dari dosa-dosa besar. Maka ketahuilah ikhwatul iman, seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya itu akan menghalangi sebelumnya, menjadi tabir, yaitu yajubu ma qablaha. Bahwasanya taubat itu akan menjadikan yang sebelumnya itu dihapus. Artinya dia akan diampuni dosa-dosanya dan kemudian dia akan menjadi orang yang tidak memiliki dosa lagi. Maka sekali lagi ikhwatul iman, ketika kita tercebur ke dalam perbuatan dosa, maka bersegeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dosa-dosa yang kita sengaja, yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, yang kita ingat ataupun yang kita tidak ingat. Dosa-dosa yang besar, ya, yang paling besar yaitu syirik ataupun di bawah syirik ataupun dosa-dosa kecil. Kita bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan juga bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, yang ya demi zat yang tanganku berada di tangan, yang jiwaku berada di tangannya, law lam tudnibu la dhahaba bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna wa fayastaghfiruna Allah, ya, yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab sukutud dzunub bil istighfar, yaitu jatuhnya, gugurnya dosa-dosa dengan istighfar, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, law lam tudnibu, ya, la dhahaba bikum, maka kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka kalian akan dilenyapkan, artinya dimatikan. Wala jaa biqaumin, lalu Allah mendatangkan satu kaum yudnibun, yang mereka berbuat dosa, ya, berbuat dosa, fayastaghfirun Allah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis ini ikhwatul iman bukan anjuran kita berbuat dosa, bukan, akan tapi anjuran kita berbuat istighfar, artinya meminta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat dosa. Karena apa? Allah tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti bahwasanya kita manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Ya, kullu bani Adam khata'un, bahwasanya setiap anak bani Adam ini adalah orang-orang yang mudah tercebur ke dalam kesalahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu istighfar, yang mana Allah sangat senang ketika hambanya mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, di antara amalan saleh yang dapat
menghapuskan dosa adalah al-musahafah, yaitu berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana berjabat tangan ini ya akan dapat menimbulkan apa? Di mana akan menimbulkan rasa kasih sayang, ya, al-mahabbah wal mawaddah, kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Wa min dzalika, di antaranya adalah al-musafahah ini. Ya. Disebutkan dalam hadis Al-Barra radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, bab al-musafahah. Ya, di mana saya Nasiruddin Al-Albani, Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, ya, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keduanya sampai mereka berpisah. Ya, sampai mereka berpisah. Ini adalah wa akhrajahu Abu Bakar. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi. Kemudian yang selanjutnya, ya, apa yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Ar-Raywani, ya, fi musnadihi min wajhin akhar anil Barra radhiyallahu anhu, dari sisi yang lain yang diriwayatkan pula dari Abu Al-Barra radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasafahani. Lalu beliau menjabat tanganku. Fakultu ya Rasulullah, saya mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu ahsibu anna hadha min zai al-ajam. Saya berkira berjabat tangan ini adalah merupakan ciri khas orang-orang ajam, orang-orang selain, ya, orang-orang selain Arab, orang ajam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bil musafahah. Kami lebih berhak untuk mempraktikkan apa? Berjabat tangan. Ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis Al-Barra dari apa namanya, yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Ar-Rawayyani di dalam musnadnya. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, bahwasanya di dalam kitab Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta, di dalam kitab mursalnya atau Al-Khurasani, ya, bahwasanya di dalam kitabnya Al-Muwatta, ya, atau Al-Khurasani mengatakan, tasafahu yudhibul ghil. Ya, tasafahu yudhibul ghil. Bahwasanya apa? Beliau mengatakan, berjabat tanganlah kalian. Karena apa? Karena berjabat tangan tersebut akan menghilangkan rasa ghil di dalam hati. Itu rasa saling benci, saling tidak percaya dan seterusnya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya aslul musafaha sunnah, bahwasanya pada asalnya berjabat tangan hukumnya adalah sunnah. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, dalam hadis yang lain, ya, dari Abdullah ibn Sakhbarah Abi Ma'mar qala, beliau mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Mas'ud, ya, saya mendengar Abdullah ibn Mas'ud berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, ini cerita Abdullah ibn Mas'ud kepadanya, ya, artinya dia mendengar ucapan Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku dengan menjabat tanganku. Artinya apa? Telapak tanganku berada di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tasyahudu kama yu'allimuni surah minal Qur'an, yaitu mengajarkan apa? Mengajarkan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan surat
salah satu surah dari Al-Quran. Kemudian Qatadah meriwayatkan pula bahwasanya beliau mengatakan, qultu li Anas, saya bertanya kepada Anas. Anas adalah seorang sahabat. Ya, sedangkan Qatadah adalah seorang tabi'in. Ya, Qatadah adalah seorang tabi'in, Anas adalah seorang sahabat. Maka Qatadah bertanya kepada Anas, ya, akanatil musafaha fi ashabil Nabi SAW, apakah musafah berjabat tangan adalah ada pada sahabat-sahabat Nabi SAW? Artinya merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, naam. Maka iya, ini adalah merupakan sunnah yang perlu kita praktekkan, di mana seseorang yang berjabat tangan akan dapat menggugurkan dosa-dosa yang ada pada keduanya. Ikhwatal iman akramani wa akramakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara mukaffiratud dzunub adalah as-sadaqah, yaitu sedekah. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqatas sir tudfi'u ghadab ar-Rabb tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi akan dapat meredupkan, mematikan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah murka kepada orang yang berbuat salah. Allah murka, Allah marah kepada orang yang melanggar larangannya. Maka tentunya orang ini berarti telah berdosa, telah berbuat dosa. Akan menjadi akan melamahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut ketika dia bersedekah. Ya, ketika dia bersedekah. Kemudian yang selanjutnya di antara hadis yang lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqiyu masari'us su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Wasilatul rahim tazidu fil umr." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, di mana Imam Al-Mundhiri juga menyebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan juga dinilai oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang hasan sahih di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, ya, orang yang berbuat ma'ruf, orang yang berbuat kebaikan adalah taqi masari as-su, akan menjadi tameng baginya dari perbuatan-perbuatan keburukan. Ya, akan menjadi tameng baginya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, artinya akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Kemudian sedekah yang sembunyi-sembunyi akan menjadikan apa? Akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasilatur rahim, kemudian menyambung tali silaturahim, menyambung tali kekerabatan, tali hubungan, tali rahim, ya, akan menambah umur. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain, ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ka'ab ibn Ujrah, kepada Ka'ab ibn Ujrah, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, wahai Ka'ab ibn Ujrah," kata Rasulullah SAW kepadanya, "As-salatu qurban." Salat itu adalah apa? Bentuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu hifdun, dan siam itu adalah penjaga. Was-sadaqatu tufti'u atau tudfi'u al-khati'ah. Ya, sedangkan bersedekah itu akan apa? Akan melemahkan atau menghilangkan, mematikan kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air mematikan api. Sebagaimana air mematikan api. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu,
Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ayyukum yahfadu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah? Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Qultu, maka Hudzaifah mengatakan, ana ahfaduhu. Saya menghafalnya kama qala, sebagaimana yang beliau katakan. Qala innaka alaihi lajari, sesungguhnya engkau itu berani. Ya. Fa kaifa qala, apa yang beliau katakan, maksudnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Qultu, maka saya mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-shalah was-sadaqah wal ma'ruf. Bahwasanya fitnah seorang laki-laki, ya, yang dilakukan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, akan terhapus oleh salat, sedekah, dan berbuat baik. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, yang dapat menyakiti mereka, ya, yang menyakiti mereka, itu akan terhapus oleh apa? Oleh salat, kemudian sedekah, kemudian perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair? Tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Ya. Tidakkah engkau ingin aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kemudian apa? Sedekah itu dapat mematikan kesalahan, artinya menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kama yutfi'ul ma'an-nara. Sebagaimana air mematikan api. Inilah hadis yang disebutkan dalam kitab dalam riwayatnya Imam Al-Tirmidzi di dalam sunannya, dan juga Ibnu Majah di dalam kitabnya. Ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah. Ini di antara hal-hal yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan mukaffiratud dzunub pada kesempatan kali ini, ya, yang insyaallah kita masih ada beberapa pembahasan lagi tentang mukaffiratud dzunub. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah